Sehingga untuk menambah port itu tidak mungkin pada laptop. Merah muda untuk mic, kemudian hijau, biru muda untuk line in, keduanya ini untuk masukan ya. Dan yang hijau itu adalah untuk line out. Artis-artis yang pernah hidup di tahun 90-an, 80-an bahkan ke bawah gitu. Menyelesaikan katakanlah satu lagu saja itu bisa seharian penuh loh. Kalau sound card itu adalah hardware-nya, otomatis memerlukan software-nya. Dalam hal ini adalah aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali sahabat semuanya. Terima kasih yang selalu setia di channel ini. Dan tentunya sebagaimana biasa, sebagaimana pertemuan kita yang lalu, kita di channel Aji Permana Official ini kami menghadirkan tips, triks, dan pengetahuan dasar seputar audio, video, dan multimedia lainnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa channel saya suspend ya beberapa saat, hampir 5 bulan lamanya, sehingga baru bisa hadir kembali ke tengah rekan-rekan semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang merekam audio ya. Mungkin bagi kita yang hidup di era sekarang ya, bahwa merekam audio itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang, apalagi dengan perkembangan Android dan juga gadget sekarang ini ya, yang bisa mewakili atau katakanlah bisa mengambil sebagian fungsi untuk merekam audio. Tetapi yang saya ingin bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana merekam audio itu dengan yang seharusnya. Saya tidak berbicara di sini tentang gadget ya, tetapi bagaimana kita merekam audio dengan baik dengan peralatan yang standar ya. Saya akan kupas nanti bagaimana cara merekam audio, kemudian aplikasi yang digunakan, kemudian juga teknik dan trik yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman pemula semuanya. Sebelum era digital sekarang ini, merekam audio dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang standar ya katakanlah profesional gitu, itu tidak banyak orang ya yang mampu untuk melakukannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional, diantaranya mereka yang bergelut di bidang recording ya, kemudian juga di dunia siaran seperti radio, televisi, dan lain-lain. Tetapi di era digital sekarang ini, hampir sebagian besar masyarakat ya, terutama mereka yang sekarang lagi asyik di media sosial, mereka sudah pinter ya, sudah bisa merekam audio sendiri dengan baik ya. Kalau pada zaman dulu ya, bisa dibayangkan itu betapa susahnya. Kenapa? Karena memang peralatan yang digunakan untuk merekam audio itu adalah peralatan yang bukan pasaran gitu ya. Peralatan yang terbilang pada saat itu mahal ya, dan tidak semua orang tahu tekniknya, karena memang caranya pun juga susah, tidak segampang zaman sekarang gitu. Jadi kalau memang ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, semakin maju, semakin mempermudah ya. Kalau sekarang ini orang merekam audio gampang sekali, pakai gadget, ada aplikasinya, selesai ya. Tapi kalau dulu ya, begitu banyak hal-hal teknis yang kecil yang harus kita atur gitu ya. Di tahun 90-an ya, sekitar 30 tahunan yang lalu ya, dan saya juga pernah mengalami itu gitu, pernah merasakan saat-saat itu gitu. Jadi merekam audio itu kita masih menggunakan pita magnetis ya, kaset dalam hal ini kalau kita rekaman amatiran ya. Kalau rekaman profesional di studio juga menggunakan magnetis ya, cuman pitanya yang berbeda ya. Seperti yang mungkin kita sering dengar ya, bagi artis-artis zaman dulu ya, artis-artis yang pernah hidup di tahun 90-an, 80-an bahkan ke bawah gitu, menyelesaikan katakanlah satu lagu saja
itu bisa seharian penuh loh. Karena apa? Karena memang peralatannya itu masih manual. Manual dalam pengertian kalau salah ya harus diulang dari awal gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya merekam sebuah narasi, merekam sebuah voice over, waktu misalnya 5 menit ya, di menit ke-40 berapa? Di menit ke-4 ya, lewat misalnya 50 detik gitu, hampir selesai gitu, ternyata salah. Nah, ini harus diulang dari awal ya. Bisa dibayangkan betapa susahnya di masa-masa itu untuk merekam sebuah audio. Kalau zaman sekarang enak ya, kita tinggal teruskan saja, nanti diedit belakangan gitu ya di dalam komputer. Nah, setelah era berganti masuk ke era digital, maka rekaman itu menjadi sangat mudah gitu ya. Bisa dilakukan oleh orang di rumahan ya, dengan home recording dan sebagainya. Secara garis besar memang perekaman audio itu terbagi dua ya. Direkam analog seperti pada tahun yang lalu menggunakan pita magnetis, kemudian direkam secara digital dengan menggunakan komputer. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana merekam. Kalau untuk merekam pita magnetis sudahlah ya, karena eranya sudah berlalu ya. Kita tidak akan bahas lagi gitu. Peralatannya juga sudah tidak ada. Itu punya saya sudah terbengkalai di belakang. Kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana merekam audio dengan cara digital. Teman-teman mungkin tahu bahwa kalau dulu kita merekam menggunakan pita magnetis itu analog itu langsung ya. Jadi dari sound system, dari perangkat sound system yang kita fungsikan sebagai inputnya dimasukkan atau dikonekkan dengan kabel ke recordernya gitu. Jadi langsung direkam, tidak menggunakan apa-apa. Tetapi kalau untuk kita merekam atau menyalin, memasukkan sebuah audio ke dalam komputer, tentu kita butuh perangkat ya, yang menjadi jembatan daripada komputer dan perangkat sound system kita. Dulu ya, komputer itu tidak diciptakan untuk merekam audio, tidak ada ya. Komputer hanya difungsikan sebagai penghitung, sebagai pengingat data, sebagai penyimpan data, memproses data, baik itu berupa tulisan, hitungan angka dan sebagainya. Tetapi perkembangan komputer yang begitu pesat, lahirlah komputer multimedia ya, yang dilengkapi dengan suara, dilengkapi dengan video. Nah, lahirnya komputer multimedia ini menjadi semacam perkembangan atau pintu gerbang baru nih, babak baru perekaman audio. Karena kita bisa menggunakan komputer sebagai sarana untuk merekam audio sekaligus menyimpannya. Nah, kembali ke pembicaraan kita, untuk menjembatani sebuah komputer dengan peralatan sound system analog dan digital ini, bagaimana caranya? Nah, untuk merekam itu kita memerlukan apa yang disebut dengan sound card. Mungkin teman-teman semuanya sudah familiar nih tentang sound card ya. Karena kalau dulu nih, bicara dulu lagi, sound card itu adalah sesuatu yang asing ya. Di era-era pertama komputer multimedia lahir ya, sound card itu adalah barang yang langka, bahkan barang yang mahal ya. Nah, kalau tidak ada sound card ini, maka mustahil kita melakukan perekaman dari sound system kita ke komputer langsung, tidak ada. Apa sih sound card itu? Ya, sound card itu adalah sebagaimana namanya kartu suara, yang mana dia berfungsi sebagai jembatan antara perangkat analog, dalam hal ini sound system kita sebagai inputnya, dan perangkat digital, dalam hal ini komputer. Jadi sound card pada awalnya itu adalah barang yang langka. Tidak semua komputer dilengkapi dengan sound card ya. Hanya komputer-komputer tertentu yang dilengkapi dengan sound card, dan itu pun juga dijual secara terpisah ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuk sound card itu bermacam-macam kalau sekarang ini ya. Nah, pada awalnya bentuk sound card itu memang hanya diciptakan satu, yakni berbentuk kepingan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dibuat kepingan seperti ini,
yang dipasang di dalam sebuah komputer dengan menggunakan slot. Dengan dipasangnya kartu suara ini pada sebuah PCI komputer, maka dia mampu mengeluarkan suara, dia mampu mengeluarkan bunyi, sekaligus juga mampu menangkap bunyi. Ya. Perkembangan selanjutnya bahwa karena memang ternyata bahwa sound card ini pada akhirnya sangat diperlukan, ya, terutama di era multimedia, di mana orang mau memutar lagu, MP3, MP3, ya, video dan sebagainya. Maka selanjutnya masing-masing pabrikan daripada komputer, khususnya motherboard, memasukkan sound card ini ke dalam motherboardnya masing-masing, ya, yang disebut dengan sound card onboard, ya. Jadi sudah include di dalam. Jadi kalau kita beli komputer, selanjutnya sudah pakai sound card di dalam. Sound cardnya yang ditanamkan, ya, di dalam motherboardnya. Tetapi bahwa sound card yang onboard ini memang dia hanya mewakili tugas-tugas pokok saja daripada sebuah sound card. Dalam hal ini untuk keluaran satu, untuk masukan juga, ya. Nah, jadi tidak ada fungsi-fungsi lain, fungsinya hanya itu. Baik di dalam sound card onboard maupun juga sound card yang sederhana, yang terpisah secara PCI, yang paling sederhana biasanya mereka punya 3 port, ya, dasar, 3 port dasar. Nah ini dia. Jadi biasanya di belakang komputer itu kalau kita periksa nih, ya, kalau kita periksa dia ada 3 slot audio utama yang masing-masing dikodekan dengan warna yang mewakili fungsi, ya. Ada warna merah muda. Nah, kalau warna merah muda atau pink, ya, ini adalah merupakan slot buat mikrofon. Jadi kalau kita ingin merekam suara kita menggunakan mikrofon secara langsung, kita mencoloknya di bagian port atau colokan lubang yang berwarna merah muda atau pink. Kemudian juga kemudian selanjutnya ada lubang yang berwarna biru muda. Nah, kalau biru muda ini biasanya digunakan untuk line in, ya. Nah ini di sini yang kerap kita pakai nih. Yang selanjutnya nanti kita akan pakai adalah colokan yang ini, yang berwarna biru muda, dimana dia berfungsi untuk menerima masukan berupa line out, ya, karena dia fungsinya sebagai line in. Dan yang ketiga adalah lubang colokan atau port yang berwarna hijau. Hijau ini adalah sebagai port keluaran, ya, untuk menuju ke speaker. Jadi untuk membunyikan data audio yang ada di dalam sebuah komputer. Untuk memainkan, kalau kita memainkan file musik biasanya, maka port hijau ini menuju ke speaker, ya, atau bisa juga menuju ke sound system sebaliknya, ya. Dia berupa keluaran. Jadi kalau kita lihat di sini dari 3 port dasarnya, ini adalah sound card yang paling sederhana, punya 3 biasanya. Ini merah muda untuk mic, kemudian hijau biru muda untuk line in, keduanya ini untuk masukan, ya, dan yang hijau itu adalah untuk line out atau keluaran. Jadi 2-1, ya. 2 masuk, 1 keluar. Nah itu sound card yang paling sederhana, baik untuk PCI, ya, ataupun juga yang digunakan umumnya pada sound card jenis onboard yang sudah include atau ditanam dalam sebuah motherboard komputer. Nah jadi teman-teman, dengan menggunakan sound card inilah kita mampu mengkoneksikan antara sound system kita dengan sebuah komputer, karena sound card nanti yang akan mengkonversi sinyal-sinyal audio secara analog yang dikirim melalui mixer misalnya
atau melalui mikrofon, nanti akan dia konversi menjadi data digital yang masuk ke dalam CPU sebuah komputer. Oh ya teman-teman, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, sound card ini berkembang dan terus berkembang ya. Terakhir banyak juga sound card yang dibikin lebih lengkap ya. Tidak sekedar punya mic in, line in dan line out, tetapi juga banyak fitur dan fungsi lain yang ditambahkan di situ di luar daripada komputer gitu ya. Jadi dia hanya membutuhkan satu koneksi ke dalam komputer, sementara fungsi-fungsi lainnya ditanamkan pada sound card tersebut secara mandiri. Ya, jadi di situ dia bisa ngatur bass, ngatur efek ada juga ya, kemudian mengatur equalizer dan sebagainya. Dan jenis-jenis sound card seperti ini biasanya adalah sound card yang advance ya, yang bentuknya tidak lagi berbentuk slot PCI ya. Karena kalau slot PCI memang dia terbatas ya untuk menambah port gitu, karena memang harus ditanam di dalam sebuah motherboard. Tetapi sound card yang lebih modern sekarang ini malah dia benar-benar mandiri ya. Jadi dia punya prosesor sendiri ya, punya pengaturan sendiri. Nah, dia hanya membutuhkan satu koneksi melalui USB biasanya. Ini adalah sound card hasil pengembangan di era terakhir ini, termasuk ya kalau teman-teman mungkin pernah melihat materi kita, adalah sound card yang pernah kita bicarakan dulu ya. Kalau kita ingin merekam sebuah lagu ke dalam gadget ya, V8 ya, kemarin F998 ya, itu adalah juga termasuk sound card ya. Jenis sound card yang sudah merupakan hasil pengembangan ya. Tidak sound card yang memang dibikin khusus untuk motherboard ya. Tetapi dia bisa difungsikan atau ditambahkan dengan fungsi-fungsi lain yang lebih banyak di situ, sehingga kita bisa lebih berkreasi untuk menggunakan sound card. Baik, ada pula sound card itu jenis USB sound card ya, yang simple ya, yang malah dia lebih simple biasanya daripada PCI ya. Dia biasanya dia cuman punya 2 slot ya, merah muda dan hijau ya. Jadi merah muda sebagai mic in, kemudian hijau muda itu sebagai line out ya. Itu nah tipe-tipe sound card USB seperti ini ya. Dia hanya punya 2 keluaran. Biasanya ini digunakan untuk laptop ya. Fungsi komputer itu tidak hanya bisa kita dapatkan pada sebuah komputer meja ya, tetapi juga ada pada laptop. Maka itu tadi dibikinlah atau diproduksilah sound card yang menggunakan koneksi antarmuka melalui USB ya, sehingga bisa digunakan. Kalau laptop kan itu terbatas ya untuk portnya, sehingga untuk menambah port itu tidak mungkin pada laptop ya. Menambah PCI slot apalagi ya lebih tidak memungkinkan ya untuk laptop ya. Jadi perangkat-perangkat yang memang dikhususkan untuk laptop biasanya dibikin mandiri secara eksternal, termasuk diantaranya adalah sound card ya, ada juga video card ya, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan perekaman ya, kita tentu saja mutlak memerlukan sound card. Tapi ingat bahwa tidak hanya sound card ya, untuk melakukan penyimpanan data audio ke dalam sebuah komputer. Kita juga memerlukan softwarenya ya, aplikasinya. Kalau sound card itu adalah kita anggap hardwarenya, maka kita juga otomatis memerlukan softwarenya. Dalam hal ini adalah aplikasi. Banyak sih ya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan perekaman audio. Di pasaran cukup banyak ya. Ada Audigi ya, ada Cool Edit ya, ada Adobe Audition, ada FL Studio dan sebagainya. Sesuai mungkin minat ya, keenakan kita gitu, ketertarikan kita menggunakan yang mana. Yang jelas semuanya itu fungsinya sama untuk melakukan proses perekaman, pengeditan suara,
Kalau saya ya, saya karena saya menggunakan, kalau saya sih ya karena tergantung untuk manfaatnya saya menggunakan untuk apa. Selama ini saya menggunakan Adobe Audition ya. Adobe Audition yang saya pakai ya. Karena ini memang familiar ya, dari saya mengenal dunia rekaman sampai sekarang ya Adobe Audition yang saya pakai. Dan mungkin nanti ya karena apa saya lebih familiar dengan Adobe Audition, untuk materi-materi berikutnya ini Adobe Audition yang akan saya berikan sebagai contoh saja ya, sebagai contoh bagaimana melakukan perekaman itu dan mengeditnya serta memproses dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang jelas bahwa dengan adanya dukungan software ini kita bisa memodifikasi suara. Memodifikasi itu ya macam-macam. Di antaranya tadi ya memberikan efek, kemudian mengangkat pitch-nya ya, atau memberikan apalah ya, berbagai fitur-fitur untuk suara gitu. Itu di dalam software itulah kita bisa melakukannya. Termasuk di antaranya mungkin bagi teman-teman yang ingin mengarranger atau membuat sebuah lagu ya. Nah, ini dengan software-software inilah kita bisa membuat sebuah lagu ya. Merekam dengan satu track, merekam dengan 2, 3, 4 bahkan sampai berapa puluh track ya. Yang semuanya itu memang memudahkan kita dalam menyusun sebuah project audio. Jadi secara kesimpulannya bahwa soundcard itu sangat mutlak diperlukan bagi kita yang ingin melakukan perekaman audio secara digital ya. Soundcard ini fungsinya untuk mengkonversi sinyal analog menjadi digital, kemudian juga nanti dia berfungsi sebagai pembersih audio juga ya. Jangan lupa bahwa soundcard ini bermacam-macam itu, dengan bermacam-macam harga pula itu memang berbeda ya kualitasnya ya. Karena antara soundcard yang satu dengan yang lain tentu berbeda, tergantung harganya juga ya. Pada zaman dulu itu ya soundcard yang baru keluar, apalagi yang onboard ya, saya pernah mengalami itu, waduh, soundcardnya memang masih sangat standar sekali ya, bahkan ada yang di bawah daripada standar. Jadi suaranya banyak noise-nya ya. Kalau salah-salah colok, noise-nya dominan gitu. Nah itu kalau soundcard yang dengan kualitas yang rendah. Tapi kalau kualitas yang tinggi ya, jadi bening suaranya ya. Oke, untuk kesempatan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebagai perkenalan kita sebelum kita nanti melakukan praktek dengan merekam suara dengan menggunakan Adobe Audition ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Ikuti terus channel ini, dukung selalu. Dukungan dari Anda sangat berharga bagi kami untuk kelangsungan daripada channel ini. Dan insya Allah nanti pada materi berikutnya kita akan hadirkan tahap demi tahap ya, tentang proses perekaman, bagaimana caranya menggunakan Adobe Audition, teknik-teknik serta fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Audition. Baik, saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa selalu subscribe bagi yang belum subscribe ya. Like dan share silahkan bagikan untuk informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi mereka-mereka yang pemula di dunia audio ini. Terima kasih, sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.